Halo teman-teman, kembali lagi di channel Free Tutorial IDN. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial dasar Python. Kita masuk ke topik strings. Nah, meskipun sering sudah banyak disinggung di tutorial-tutorial sebelumnya, saya bermaksud untuk mendalami, menjelaskan lebih dalam mengenai strings. Apa saja yang bisa dilakukan oleh string ini, dan ya apa itu string sih sebenarnya. Oke, kita masuk strings. String sendiri itu di Python ya, dibatasi oleh dua tanda quotes. Itu bisa single quotes atau double quotes gitu. Nah, yang dimana string tersebut merupakan suatu koleksi karakter ya. Misalkan huruf, terus angka, koma, titik, space, dan yang lainnya. Oke, kita langsung coba mendisplaykan strings dengan menggunakan print. Nah, kita bisa menggunakan double quotes, this is string, dan bisa juga kita menggunakan single quote ya, single quote outs, this is still a string. Nah, terus juga kita tidak menutup kemungkinan untuk membuat suatu multi-line strings. Misalnya kita ingin menyimpan suatu string yang berupa paragraf itu, masih bisa. Misalnya ya. Oke, sorry. Paragraf. Nah, kita untuk membuat suatu multi-line strings itu menggunakan triple quotes gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah simpan ya ininya, multi-line stringsnya. Terus kita coba print paragraf ya. Nah, seperti ini di multi-line strings ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu strings itu merupakan arrays. Jadi misalnya saya punya string ini A sama dengan hello world. Nah, kita bisa mengakses setiap karakter yang ada di string tersebut dengan menggunakan kurung siku seperti kita mengakses elemen pada list. Misalkan kita ingin mengakses huruf W ya, berarti itu ada di elemen keberapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 6. Oh ya, perlu ingat juga kita tetap menghitungnya tetap dari 0 ya. Tuh, W, seperti itu. Kita juga bisa melakukan looping melalui string. Misalkan pakai for loop ya, for for x in a. Nanti dia akan mengiterasikan setiap unsur di dalamnya. Kita coba print x hello world, seperti itu. Nah, terus juga kita bisa mengecek ya suatu panjang dari suatu string, atau maksudnya jumlah elemen ada dalam string itu ada berapa sih, itu dengan menggunakan len seperti di list ada 11 ya. Nah, terus kita juga bisa mengecek itu kan jika suatu karakter ataupun kumpulan karakter ada di dalam string atau tidak. Misalkan yang tadi ya di string variabel A itu kan hello world. Kita cek apakah hello world ada di sana. Oke. Kita coba hello, misalkan hello ya. Hello in. Nah, kita memakai ini ya, in A. Coba true. Benar karena dia ada di dalamnya ya. Misalkan kita memakai itu conditional sentence. If misalkan yang nggak ada itu apa ya, hello world class misalkan. If class is kok isi in A, print yes saja ya, cepat. Terus kalau else tuh jangan yes ya, found saja.
found. Oh my god. Oke, ini not found. Oke, kita coba set not found. Ya, karena kelas tidak ada di A ya. Data ini. Terus kalau misalnya saya ubah ya, not in, kita bisa tambahkan not found. Karena benar ya, tidak ada di A. Not in. Seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke slicing strings. Nah, slicing strings ini masih sangat sama ya. Di list itu kita bisa mengiris suatu string keluar data. Misalkan kita cuma mengambil ingin beberapa elemen saja. Oke, kita coba bikin lagi ya. Ininya hello, kita pakai koma. World. Nah, terus kita seperti di list. Untuk mengslice-nya kita pakai tutup kurung siku. Terus buat awalannya itu misalkan dari indeks kedua kita ingin mengambil sampai indeks 4. Berarti kita menulisnya sampai 5 kan? Karena 5 di sini tidak dihitung gitu. Bakal dihitungnya dari sebelumnya. Oke, kita print LLO ya. Seperti kita lihat L yang pertama ini ada di indeks kedua, terus O itu sampai indeks 4 kan? Seperti itu. Nah, misalnya kita ingin slice-nya itu udahlah ingin dari awal gitu. Berarti kan ini tinggal ganti 0. Nah, tapi sebenarnya tidak usah kita ketik saja. Misalkan ya print B, saya ingin mengetik hello gitu. Berarti kan dari awal berarti atau indeks 0 tidak usah ditulis. Sampai O itu berarti sampai indeks keempat kan. Ini 5. Seperti itu. Terus kalau misalnya ingin sampai akhir, ya berarti sama. Yang akhirnya itu tidak usah ditulis. Misalkan saya ingin nge-print word-nya. Word berarti mulai dari indeks ke berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti B 7 sampai akhir. Seperti itu. Nah, terus juga kita bisa menggunakan negative indexing ya untuk bisa lebih cepat gitu untuk menghitung dari indeks dari belakang gitu kan. Misalnya tadi ya yang kita ingin slice word saja. Jadi kan kita kalau menghitung unsurnya dari awal agak lama kan. Mungkin kalau dari belakang agak cepat gitu. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Ya, minus 5, minus 6. Oh, sama saja ya. Oke, it's okay. Kita coba di B. Minus 6 sampai akhir ya. Nah, ini bisa pakai minus 1 atau tidak, sama saja. Word. Itu. Sudah mau akhir. Cepat ya. Nah, modify string itu sendiri kita maksudnya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi buatan yang sudah ada di string itu sendiri. Kita namakan methods ya. Kalau fungsi yang ada dalam suatu kelas itu, kelas data. Ini kan kelas datanya string. Nah, di string itu seperti itu ada suatu fungsi-fungsi yang kita bisa gunakan untuk memanipulasi data tersebut. Oke, misalkan yang pertama uppercase ya. Misalkan saya punya string seperti ini. Indonesia misalkan. Nah, terus kita bisa menggunakan method dengan menggunakan titik untuk memanggilnya, terus upper dan jadi besar ya semua. Terus lower itu ya seperti namanya lower ya, akan jadi besar semua. Misalkan ini asal ya, ada yang kecil ada yang besar. Nanti dengan menggunakan lower akan jadi huruf kecil semua. Oops. Seperti itu. Nah, terus kita juga bisa menghapus white space. Itu white space itu space ya, seperti itu. Jadi biasanya ini digunakan dalam ketika kita membersihkan data gitu, ingin mendapatkan elemen-elemen tertentu. Misalkan ya kita punya hello world, terus kita salah ngetik gitu kan, kepencet
kepencet space-nya gitu. Nah, ini bisa dihapus white space-nya itu dengan menggunakan strip. Maaf. Oh ya, kalau strip itu untuk apa ya? Yang di kiri dan di kanan. Pokoknya di akhir dan awalan gitu ya. Untuk menghapus space-nya. Seperti itu. Ini space-nya tidak ada kan. Dia juga bisa misalkan ininya cuma ingin yang left saja, berarti L strip. Nah, tapi yang kanannya masih ada kan. Nah, tapi kalau misalnya kita biasanya menggunakan strip saja untuk menghapus kedua space. Seperti itu. Terus ada replace string. Kita bisa mengganti suatu elemen yang ada di dalamnya. Misalkan, tapi ini juga tidak hanya satu ya. Misalkan ya, yang di sini hello world. Oh ya, by the way bisa ini apa ya dari dalam variabel ya. Disimpan dulu di variabel. Hello world. Terus print a dot replace. Nah, terus kita di argumen pertamanya, jadi menerima dua argumen ya. Methods replace ini, yang pertama tuh apa yang ingin kita ganti. Misalkan kita ingin mengganti huruf H. Oh ya, hati-hati ini case sensitif ya. Terus itu koma. Misalkan gantinya dengan itu dengan apa ya? P gitu. Seperti itu, jadi hello world. Ataupun semisal kita ingin mengganti dua kata sekaligus bisa. Coba copy saja biar cepat. Misalkan ini dari itu yang O ya. Seperti ini, jadi help world. Seperti itu. Nah, terus juga semisalnya kita ingin mengganti kata. Berarti ini jadi misalkan hello ya. Hello jadi hi. Kita coba, apakah bisa? Bisa. Seperti itu. Oke. Oh ya, kita cek apakah isi variabelnya akan berubah setelah kita mereplace print a. Tidak akan berubah. Kalau misalnya kita ingin merubah secara utuh, kita harus membuat seperti ini. Ini jangan print tapi a sama dengan seperti ini ya, coba. Set seperti itu. Nah, terus split string ini yang paling sering digunakan kalau nggak salah ya, ketika dalam analisis data atau cleaning data. Misalkan a sama dengan I live in London. Nah, kita ingin mendapatkan suatu list ya, kita ingin diubah jadi list gitu kan. Misalkan ini jadi a. Nah, kita menggunakan fungsi split. Jadi string ini kita bisa diubah jadi list a.split. Nah, kita nyatakan di sini apa argumennya, maksudnya pemisahnya apa sih dari ini. Nah, kalau misalnya kita buat kosong, berarti ini pemisahnya adalah white space. Seperti itu. Kalau misalnya ininya apa ya, koma misalkan, atau ya titik boleh. Titik. Harus sama. Titik, berarti ini nanti misalnya titik. Seperti itu. Jadi dapat nanti suatu list kan. Oke, nah terus kita ada juga metode untuk menggabungkan dua string, concatenate string. Itu untuk menggabungkan dua string ya. Misalkan a my name is Kyle misalkan ya. Nah, itu bagaimana gabungnya?
kita bisa menggunakan simply update seperti itu. My name is Kyle. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ingin menambahkan gitu ya, menambahkan ini apa? Spasi. Kita tinggal tambahkan spasi saja dalam namanya. Ya, dan jangan lupa dibuat string ya, spasi. Seperti itu dan voila seperti ini. Atau juga bisa seperti ini ya. Nah, ini itu pakai koma A, koma B. Ini misalnya, nah, koma ini apa ya, secara tidak langsung akan memberikan suatu space juga. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke string formatting yang dimana sebenarnya kita sudah sering gunakan ya pada tutorial-tutorial karena apa ya, itu cukup bagus gitu untuk dipakai. Misalnya age sama dengan 10, berarti misalkan ini ya, kita ingin menggunakan string formatting, ingin masukkan nilai 10 itu ke dalam ini, berarti tinggal misalkan kalimatnya I am. Nah, dengan menggunakan kurung curly brackets ya, itu I am titik years old. Nah, terus kita pakai dot format, masukkan ininya umurnya dan seperti itu. Masuk ke sana. Ini juga kita bisa apa ya, di sini itu bisa di kalkulasikan saya ini. Misalkan ingin dikalikan 10 gitu, nanti akan berubah jadi 100. Seperti itu. Oh iya, di sini juga kita bisa di string formatting itu kita bisa membulatkan suatu angka ya, misalkan 14,5678910 kita bisa membulatkan bilangan tersebut. Ini dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, yaitu nah, caranya itu saya kalau gak salah ya, bentar. Caranya yaitu dengan apa ya, mengklarifikasikan ininya itu dengan titik koma, terus masukkan apa ya, angka yang di belakang angka di belakang koma 2, terus F. Oke, kita coba apakah bisa ya. Format age. Oh, salah ya, salah. Ntar kita cek kenapa ini. Oh, kita coba ini namakan ya, A sama dengan age. Oh, ini tambahkan titik kalau salah. Nah, ya seperti ini. Ini juga sebenarnya kalau misalnya tidak dinamakan gitu ya, diberikan label juga bisa, asal sesuai urutan seperti itu. Oke, sekian untuk materi string ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Thanks for watching.